Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina lana wa ahbabna li jami'il muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wa fa'alina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar Alhamdulillah Allah masih melanjutkan usia kita, masih memberi kita motivasi, semangat, kekuatan untuk mendatangi rumahnya. Mudah-mudahan nikmat ini berkekaran hingga ke penghujung usia. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Renungan pagi ini bersama surah Luqman ayat 33. Surah Luqman jumlah ayatnya 34 saja. Jadi ayat satu terakhir ataupun tiga terakhir. Allah memperingatkan di sini, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai umat manusia, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wakhshaw yauma, takutilah, risaulah terhadap satu hari, la yajzi walidun an waladihi, si ayah tidak dapat membela anaknya. Ayah yang bersusah payah, kerja keras nanti istri menjaga anaknya, membesarkan anaknya, mendidik anaknya sampai selesai kuliah, sampai bekerja, sampai rumah tangga, dibesarkan anak itu, dijaga anak itu, diperjuangkan anak itu. Ternyata di sana ayah tidak dapat berbuat apa-apa kepada anak. Wala mauludun huwa jazin an walidihi, si anak pun tidak bisa bikin apa-apa. Syai'ah, sedikit pun tidak. Takutlah satu hari yang si ayah tidak dapat membela anaknya, si anak tidak dapat membela ayahnya sama sekali. Inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu pasti benar. Satu hari ayah mesti berpisah dengan anaknya. Ayah yang duluan, anak yang duluan, tunggu giliran saja. Inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kamu jangan ditipu oleh kehidupan dunia. Dunia ini banyak menipu. Tengok kiri kanan, tengok depan belakang, sekitar kita. Carilah orang yang tidak tertipu dengan dunia, dekatilah mereka. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, kamu jangan ditipu oleh syaitan. Ada dua faktor yang menipu di sini. Satu dunia, kedua syaitan. Dalam ayat lain ada lagi dunia, ataupun ada lagi manusia maksudnya. Dalam ayat ini dua faktor yang menipu manusia ini. Lalu dunia tertipu, yaitu dunia dan setan. Alhamdulillah. Dalam ayat lain ada lagi dua faktor utama yang menipu juga, iblis dan nafsu. Iblis dan nafsu. Yang empat ini perlu diawasi. Dunia, gunakanlah dunia untuk mencari akhirat, jangan dunia untuk dunia. Jadi kalau rumah kita untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk bertazkirah, untuk mengajak ahli keluarga yang mendekati Allah, jangan rumah kita rumah dunia yang tidak ada bunyi Al-Quran di dalam. Letih membangun dunia, mencari harta, tiba-tiba hartanya sia-sia karena tidak ada Quran dibaca dalam rumah itu, tidak ada orang tahajud dalam rumah itu, tidak ada orang berzikir dalam rumah itu. Dalam rumah itu hanya ada media-media yang melalaikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, kamu jangan ditipu oleh maha penipu. Gharur itu maha penipu, juru penipu yang bijak, yang licik, yang pandai, yang pintar. Maka mayoritas manusia tertipu oleh si gharur, setan iblis.
Na'udzubillah. Dibaca lagi terjemahan ringkasnya, wahai umat manusia, takutlah kepada Rabb kalian, takutlah kepada Allah, wakhsyaw. Tadi takut, ini wakhsyaw, takut dan takutilah suatu hari yang si ayah tidak dapat membela anaknya, si anak tidak dapat membela ayahnya sama sekali. Janji Allah pasti benar, kematian pasti tiba. Baru kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di sebelah sana. Satu hari nanti giliran kita belah masing-masing. Inna wa'adallahi haq, janji Allah pasti benar, mati pasti benar, alam kubur pasti benar, padang mahsyar pasti benar, mizan timbangan amal pasti benar, hisab pasti benar, sirat pasti benar. Semua kita akan meniti atas sirat. Apakah saya akan selamat? Apakah anakku, istriku, anakku akan selamat di sana nanti? Perlu dipikirkan sekarang. Fala taghurrannakum hayatud dunya. Kamu jangan mau ditipu oleh keduniaan. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Jangan mau ditipu oleh setan iblis. Itu dalam surah Luqman ayat 33. Kemudian kita gabungkan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi Abu Dawud mengatakan di sini, satu hari Aisyah pernah bersama Rasulullah SAW. Nanti sampai dia. Satu hari Nabi bersama Aisyah, katanya di sini, anna Aisyah terlintas azab neraka, teringat api neraka. Fabakar, lalu Aisyah menangis di samping Rasulullah. Fakala Rasulullah SAW, Nabi bertanya, ma yubkika, kenapa Adinda menangis? Apa membuat Adinda menangis? Apa sebenarnya Adinda menangis? Kalau Aisyah menjelaskan, zakartun nar fabakkitu, aku teringat api neraka, lalu aku menangis. Adakah istri kita pernah teringat api neraka di rumah? Adakah suami mengingatkan istrinya tentang api neraka, anak-anaknya? Macam mana? Apakah mereka diingatkan tentang ayat-ayat tentang neraka? Zakartun nar fabakkitu, aku teringat neraka lalu air mataku dari berlinang. Lalu ditanya oleh Aisyah, fahal tazkurun ahlikum yaumil qiyamah, adakah kakanda, adakah abang anda, adakah Rasulullah ingat keluarga yang dari kiamat? Ditanya oleh Aisyah. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjelaskan, menenangkannya, amma fi salasi mawatin fala yazkuru ahadun ahada. Ada 3 kondisi tidak bisa mengingat orang lain, tidak bisa mengingat di sana, tidak ada tolong menolong dalam 3 kondisi. Indal bisa, ketika neraca amal dikemukakan di depan amal anda ditimbang, ditimbang, subhanallah, hatta ya'lam ayakhifu mizanu am yasfur. Ketika amal ditimbang orang itu tidak dengan orang lain, suami tidak ingat istri, ayah tidak ingat anaknya, adakah timbangannya nanti? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, adakah timbangan amal baik akan terberat pada amal yang terbaik? Satu, ketika ditimbang amal tidak teringat orang lain. Yang kedua, wa inda kitab, ketika diterima kitab, semua orang akan menerima kitab. Kalau orang itu nasibnya baik, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, dia akan menerima kitab dengan kanan-kanannya dengan terhormat. Kalau nasibnya jelek, mudah-mudahan Allah melindungi kita, dia akan menerima kita dari kiri atau dari belakang. Subhanallah. Hatta ya'lam aina yaqa' kitabu, sehingga orang tahu dari mana dia menerima bukunya. Buku akan diterima, orang yang sukses akan menerima buku dari depan syarat terhormat. Ha'umuqra'u kitabiyah, ha'umuqra'u kitabiyah, inilah kitab Bapak tergolong orang yang sukses.
Kalau dari kiri ada orang terdekat atau dari belakang juga. Dua ya, ketika amal ditimbang, ketika kita diserahkan, dan ketika yang ketiga wa indas sirat ketika meniti sirat. Iza wudi'a baina dhahri jahannam, apabila sirat titian siratal mustaqim kata orang kita, apabila sudah dibentangkan di atas neraka jahannam, neraka di bawah, sirat di atas, adakah akan selamat di sana? Tidak teringat oleh baik. Subhanallah, subhanallah. Di antara solusi yang mungkin kita ambil, di antara solusi yang mungkin kita rebut, insya Allah sebagai penutup dibacakan sebuah hadis tentang 7 golongan yang akan selamat nanti di sana. Nah, kita bisa membimbing anak dan istri, membimbing orang tersayang, buah hati belahan jiwa, mau menyelamatkan di sana nanti, selamatkan di sini. Insya Allah sukses di sana. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Hadis muttafaq alaih. Riwayat Imam Bukhari Muslim. 7 kelompok manusia yang sukses di sana nanti tidak masalah. Yawma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang ada tempat bernaung kecuali namanya yang disediakan Allah. Satu, imam adil, penguasa yang adil. Yang kedua, anak yang taat dari kecil, dikasih bapak atau anak, dididiknya sampai nanti jadi manusia, sampai jadi orang, sampai jadi alat, bukan alat-alat, bukan orang-orang, sampai jadi orang, sampai sukses dididik dari kecil. Yang kedua, yang ketiga maksudnya ya, rajulani tahabba fillah, 2 orang sahabat yang mereka sayang karena Allah, ketemu di masjid, ketemu di pengajian, ketemu di acara-acara kemasyarakatan, saling mencintai, saling mendukung, ibarat awal dengan tebing, saling menguatkan. Nanti di sana akan dicari mana yang 2 sahabat itu. Bukan 2 saja ya, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi dalam hadis disebut minimal 2 orang yang saling sehati dan sejiwa di dunia. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtama alaih wa tafarraqa alaih, bertemu dan berpisah karena Allah. Masjidlah salah satu tempat yang kita saling mendukung. Masjidlah tempat yang terbaik, tempat kita saling mendukung. Seterusnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di Allah. Keluar dia subuh, berniat dia nanti zuhur saya datang bagi Allah. Keluar dia zuhur, asar saya akan datang bagi Allah. Keluar dia asar, maghrib saya akan datang bagi Allah. Isya datang bagi Allah. Besok saya datang bagi Allah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut tergantung di rumah Allah. Sudah 3 ya. Anak muda yang taat, 4, pemimpin yang adil, anak yang taat, orang yang hatinya terpaut di masjid, yang kali berkasih sayang karena Allah. Tinggal 3 lagi. Warajulun da'at umra'atun zatu mansab wa jamal, orang yang pernah diajak, si lelaki yang pernah diajak oleh wanita yang ada pangkatnya, yang ada duitnya, wanita berpangkat, wanita rupawan, diajaknya berbuat jahat, dibilang inni akhafullah, saya takut kepada Allah, saya tidak mau membuat perbuatan yang terkutuk itu. Yang kena rajulun tasaddaqa bi shadaqah, orang yang rajin bersedekah, saking seringnya bersedekah, saking banyaknya bersedekah, kanan kirinya tidak tahu, tidak dapat menghitung berapa yang disedekahkan oleh kanan kanannya. Ini maksudnya saking ikhlasnya dia bersedekah, saking seringnya dia bersedekah. Terakhir, rajulun zakarallahu khairan faqadul aina, orang yang bangun dia berada di tempat yang terasing dari orang lain, mungkin siang, mungkin malam, mungkin dia bangun pukul 3:30 atau tengah 4, bangun dia pukul 4 menangis dia, ya Allah, dosaku banyak Allah, dosa istri lagi, dosa keluarga lagi,
dosa bawahan ya Allah, dosa dengan sahabat lagi, dengan sanak keluarga ya Allah, umur saya penuh ini ya Allah, pintu kubur sudah dekat ya Allah, ampuni ya dosaku, menangis ya sehingga keluar air matanya, tak terasa air matanya membasahi pipi. 7 inilah, yang 7 ini paling kurang kita dapat merebut 4, mendidik anak dari kecil, menjadikan diri pencinta masjid, membina jalinan kasih sayang dengan sahabat, dan menangisi dosa sampai air matanya. Dari berlima, bersedekah lagi ke 5 bisa direbut. Insya Allah, mudah-mudahan di sana kita bersemalam. Tidak ada masalah dari pembahasan nanti, karena orang yang tentunya sifat yang 7 ini akan dilindungi nanti di sana. Insya Allah, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Allahumma ja'alna mimman tazidu biyawman la zilla illa zilluh. Ya Allah, jadikanlah kami ini, jemaah ini dan pendengar mana saja berada, termasuk orang yang kau lindungi nanti di sana ya Allah. Dari kiamat kelak, termasuk yang 7 golongan tadi, atau salah satu di antaranya, atau 2 di antaranya, atau 3 di antaranya, atau 4 di antaranya, atau 5 di antaranya ya Allah. Amin amin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni untukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.